Jijik awak dengar. Udah sholat adek, abang lah imamnya. Muntah. Maka suara itu aurat. Dengar, suara yang begitu, hati-hati bunda. Banyak para istri sekarang, pak, dia lembut bercakap sama laki orang, tapi kasar sama laki sendiri. Betul nggak? Ustaz, kenapa tahu? Aku korban. Korban curhat. Kalau biniku lembut, sayang biniku. Apalagi aku mulai Januari sampai akhir Desember penuh jadwal, makin sayang deh aku tengok. Maka hati-hati kita hari ini, ya bu ya. Jelas, kalau yang benar yang dikatakan anak, terima, walaupun itu anak kita. Suaramu aurat, suara yang menaikkan syahwat. Yang kedua, suara yang mana Ustaz? Suara yang mengajak kepada kemaksiatan. Bersuara ibu, tapi kemaksiatan ada di dalamnya. Contoh, nyanyi. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Oh, macam King Nasar. Gara-gara ibu nyanyi, orang banyak berjoget, bergoyang, minum minuman keras, dosa. Itu suara aurat. Tapi kalau solawat pula, mana mungkin lah. Solawat itu kan kebaikan. Ya, makanya selagi yang nggak baik, suara itu jadi aurat. Apalagi perempuan, hati-hati kita punya. Maka hari ini, kalau ada ilmu kita sampaikan walaupun sedikit. Karena kebaikan itu nggak harus keluar dari mulut seorang ustadz, seorang da'i, seorang masaih, seorang ulama. Kita ini semua adalah da'i. Selagi tahu kita tentang kebaikan, sampaikan itu Bapak Ibu. Makanya nggak ada harta, kekuatan. Nggak ada kekuatan, ilmu. Nggak ada ilmu, falyakul khairan aw liyasmut. Lebih bagus kita diam daripada kita bercakap tapi banyak mudarat yang kita keluarkan. Maka hari ini, hidup ini adalah ujian bagi kita. Kalau ujian itu sudah selesai, pasti akan ada reward. Ada reward, ada apa? Penghargaan. Ada bonus dari ujian yang sudah kita lewati. Ada naik level, ada naik tingkatan yang akan kita terima. Betul nggak? Betul ya? Maka hari ini ketika kita berhasil melewati ujian kenikmatan yang hanya bersifat semu dan fata morgana yang Allah berikan kepada kita, namun tidak menjauhkan diri kita kepada Allah, disitulah makna la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid akan benar-benar kita rasakan, Pak. Ternyata tidak semua syukur itu menambah kenikmatan. Hari ini banyak orang yang bersyukur, tapi nikmatnya tak ditambah-tambah Allah. Begitu aja. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur dia, nikmat ditambah. Syukur yang bagaimana Ustadz? Syukur yang dengan kenikmatan dititipkan kepadanya, dia jadikan itu jalan untuk dekat kepada Allah. Ya Bu ya? Bu, ya. Nih, buat jalan kepada Allah. Contoh. Dulu Pak Direktur nggak punya apa-apa, umpama ke masjid rajin Pak, padahal kendaraan nggak ada, kereta nggak ada, mobil nggak ada, mau numpang sama orang nggak percaya, pikirnya begal aja kan. Jadi cemana? Jalan kaki ke masjid tiap hari, jalan kaki 5 waktu nggak pernah tinggal. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Tidak pernah tinggal 5 waktu. Walaupun jalan kaki. Pertanyaan saya, kira-kira itu Pak Direktur setiap hari jalan kaki ke masjid, nggak ada kendaraannya. Pertanyaan saya, itu Allah kira-kira nengok nggak? Allah nilai nggak tuh? Nilai. Allah nengok, Allah nilai. Allah perhatikan nggak tuh? Perhatikan, kalau Allah sudah menilai, Allah sudah memperhatikan, dan Allah sudah melihat, pasti Allah akan panggil malaikatnya. Mikail, kemari dulu. Kan pengatur rezeki. Nih, hambaku ini, kendaraannya nggak ada, jalan kaki kemana-mana. Tapi rajin dia datang ke rumahku, rajin dia berjemaah ke masjid. Tolonglah atur rezekinya, supaya dia mudah ke masjid, mampukan dia beli kereta. Nih Pak, dimampukan Allah beli kereta. Wah, dikasih Allah kereta,